perkenalkan, nama saya Dian Regina Situmorang, Prodi Manajemen Informatika dari Akademi Komputer Medicom. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data. Sebelumnya, pengertian komunikasi data adalah proses pengiriman data dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat seperti komputer, laptop, telepon genggam, dan lain-lain. Contohnya, bayangkan saja kita sedang berada di sebuah pulau terpencil dan tiba-tiba membutuhkan informasi penting. Dengan adanya komunikasi data, kita sekarang bisa mengakses informasi dari belahan dunia manapun, hanya dalam beberapa detik. Contoh perumpamaan singkat tentang komunikasi data itu seperti jalan raya bagi informasi. Jika jalan raya lancar, informasi bisa sampai dengan cepat. Namun, apa yang terjadi jika terjadi kemacetan di jalan raya digital ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dari jaringan LAN, WAN, dan MAN. Persamaan jaringan LAN, WAN, dan MAN adalah yang pertama, secara konektivitas, ketiga jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat untuk berbagi data dan sumbernya. Persamaan yang kedua, yaitu secara fungsi, tujuan utama dari ketiga jaringan ini adalah memungkinkan komunikasi antar perangkat dan memfasilitasi pertukaran informasi. Persamaan yang ketiga, yaitu secara komponen dasar, semua jaringan ini menggunakan perangkat keras seperti router, switch, dan kabel, meskipun dalam skala dan tipe yang berbeda. Sedangkan untuk perbedaan dari ketiga jaringan ini adalah yang pertama, skala cakupan, di mana jaringan LAN cakupan kecil, biasanya dalam satu gedung atau ruangan seperti kantor, rumah, atau sekolah. Sedangkan untuk jaringan WAN adalah jaringan skala menengah yang mencakup area yang lebih luas daripada LAN, seperti kota atau kawasan industri. Dan jaringan MAN adalah jaringan dengan cakupan sangat luas, bisa mencakup negara atau bahkan global. Contohnya adalah jaringan internet. Perbedaan yang kedua adalah kecepatan, di mana jaringan LAN biasanya memiliki kecepatan tinggi karena jaraknya yang pendek dan perangkat keras yang digunakan. Sedangkan untuk jaringan WAN, kecepatan umumnya lebih rendah daripada LAN, tetapi masih cukup cepat untuk menghubungkan area perkotaan. Dan untuk jaringan MAN umumnya memiliki kecepatan lebih rendah karena cakupannya yang sangat luas. Dalam komunikasi data, ada kriteria dari standar-standar yang ditetapkan. Yang pertama, yaitu harus stabil dan mudah dimengerti. Yang kedua, yaitu kompetensi segi teknis. Yang ketiga, yaitu dapat diimplementasikan dengan leluasa, multi-pair, dan interoperable dengan pengalaman operasional. Yang keempat, yaitu mendapat dukungan publikasi secara signifikan. Yang kelima, yaitu benar-benar dianggap berguna untuk seluruh atau sebagian internet. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang protokol dan karakteristiknya, di mana protokol adalah struktur urutan dari hardware dan software yang mendukung pertukaran data di antara sistem dan mendukung aplikasi terdistribusi seperti electronic mail dan file transfer. Untuk karakteristik dari protokol ini adalah yang pertama, protokol langsung dan tidak langsung, yang dimana protokol langsung melibatkan antara dua perangkat tanpa perantara, sedangkan untuk protokol tidak langsung melibatkan perantara seperti router, switch untuk mengarahkan data dari pengirim ke penerima. Untuk karakteristik yang kedua, yaitu monolistik dan terstruktur, di mana monolistik protokol yang tidak memiliki lapisan atau modul terpisah, dan protokol terstruktur adalah protokol yang memiliki lapisan atau modul terpisah. Yang ketiga, yaitu simetris dan tidak simetris. Protokol simetris adalah protokol yang mengharuskan kedua belah pihak yang berkomunikasi untuk memiliki kemampuan dan konfigurasi yang sama. Dan protokol tidak simetris adalah protokol yang menggunakan kunci yang berbeda maupun konfigurasi yang berbeda. Yang keempat, yaitu standar atau non-standar, di mana standar adalah protokol yang telah disetujui oleh organisasi standar yang diadopsi secara luas,
Sedangkan non-standar adalah protokol yang dikembangkan oleh perusahaan maupun individu untuk tujuan spesifik dan tidak diakui secara luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang istilah yang sering digunakan dalam komunikasi data dan ada sedikitnya 3 konteks, diantaranya data, pensinyalan, dan transmisi. Data adalah sekumpulan informasi atau fakta. Data bisa dalam bentuk angka, teks, gambar, audio, video, atau simbol. Sedangkan pensinyalan adalah proses mengirimkan atau mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Pensinyalan ada 2, yaitu yang pertama sinyal analog yang berupa gelombang yang berubah-ubah dalam proses pengiriman atau transmisi yang mana akan memiliki titik pada semua gelombang tertentu, contohnya radio. Yang kedua yaitu sinyal digital, berupa sinyal yang memiliki nilai pada titik-titik tertentu dan tidak memiliki nilai di antara titik-titik tersebut, dan sinyal ini lebih tahan terhadap gangguan. Yang ketiga yaitu transmisi. Transmisi ini adalah proses pengiriman sinyal yang membawa data dari pengirim ke penerima. Terdapat 2 jenis transmisi data, antara lain yang pertama yaitu nirkabel. Dalam pengiriman data membutuhkan perangkat fisik seperti kabel tembaga dan serat optik. Yang kedua yaitu wireless, adalah proses pengiriman data tanpa menggunakan perangkat fisik seperti kabel. Contoh, satelit, hotspot, infrared, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan kabel twisted pair, koaksial kabel, dan serat optik. Kelebihan yang pertama untuk twisted pair adalah biaya rendah. Kabel twisted pair relatif murah untuk instalasi jarak pendek. Kedua yaitu kemudahan dalam instalasi. Kabel ini mudah dipasang dan dikelola, cocok untuk jaringan LAN. Kelebihan yang ketiga yaitu fleksibilitas. Kabel ini banyak digunakan dalam aplikasi telepon dan jaringan internet. Untuk kabel koaksial, unggul dalam transmisi sinyal yang stabil dan kecepatan menengah, terutama untuk TV kabel. Sementara kabel serat optik adalah pilihan terbaik untuk transmisi data berkecepatan tinggi, kapasitas besar, dan jarak jauh meskipun biaya lebih tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi elemen-elemen kunci dalam komunikasi data. Yang pertama yaitu source atau sumber. Mana source adalah elemen yang menghasilkan atau menyediakan data informasi yang akan dikirimkan. Contohnya mikrofon yang menghasilkan suara atau komputer yang menghasilkan data. Yang kedua yaitu transmitter atau pemancar yang berfungsi untuk mengubah data yang dihasilkan oleh source menjadi sinyal yang dapat dikirimkan melalui media transmisi. Sinyal ini bisa berupa sinyal analog atau digital. Contoh, modem yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau antena pemancar radio. Yang ketiga yaitu transmission, adalah jalur atau medium fisik yang digunakan untuk mentransfer sinyal dari transmitter ke receiver. Contoh, kabel serat optik dan jaringan telepon. Yang keempat yaitu receiver, yaitu bertugas menerima sinyal yang telah dikirimkan melalui media transmisi dan mengubahnya kembali menjadi bentuk data yang dapat dipahami oleh perangkat tujuan. Contohnya, modem yang mengubah sinyal analog kembali menjadi data digital. Yang kelima atau yang terakhir adalah destination, di mana destination ini adalah elemen terakhir dalam sistem telekomunikasi, di mana data yang diterima dari receiver dikirimkan ke pengguna atau perangkat yang dituju. Contohnya, komputer penerima yang menerima email atau televisi yang menerima siaran. Kesimpulan yang dapat diambil dari elemen-elemen kunci ini yaitu source menyediakan informasi, transmitter mengubah informasi menjadi sinyal yang dikirim, sedangkan transmitter
medium atau saluran yang mengirimkan sinyal, receiver, menerima sinyal dan mengubahnya kembali menjadi data, dan destination merupakan tujuan akhir di mana data tersebut diakses atau digunakan. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas tentang jenis-jenis gangguan transmisi. Yang pertama yaitu atenuasi. Atenuasi ini terjadi ketika sinyal kehilangan kekuatannya selama perjalanan dari pengirim ke penerima, karena semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin lemah pula sinyalnya. Yang kedua yaitu noise atau derau, adalah gangguan atau sinyal yang tidak diinginkan yang bercampur dengan sinyal asli. Yang ketiga yaitu distorsi, jenis gangguan yang terjadi ketika bentuk sinyal berubah saat ditransmisi. Yang keempat yaitu coarse drop, adalah gangguan yang terjadi ketika sinyal dari satu jalur transmisi bocor dan mempengaruhi sinyal di jalur transmisi lainnya.